Halo semuanya, di video ini aku mau menyampaikan cara-cara pembuatan sebuah notula. Nah, notula ini biasanya kita sebutnya notulen atau notulensi, atau hasil catatan rapat ya, catatan rapat. Nah, biasanya seorang IT business analyst jika sudah selesai ikut rapat atau user assessment atau diskusi ringan dengan user, sebaiknya dan seharusnya membuat notula tersebut. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku bisa terus konsisten bikin video, terutama tentang pekerjaan IT business analyst dan pekerjaan-pekerjaan IT lainnya. Nah, format notula yang dimaksud ini seperti apa? Nah, untuk notula ini sebenarnya formatnya bebas, tergantung dari format yang telah ditentukan perusahaan masing-masing jika ada. Tapi jika belum ada format tertentu, sebenarnya ada beberapa poin-poin penting yang memang harus di-capture di dalam notula ini. Poin-poin penting yang harus kita capture di dalam sebuah notula, atau biasanya kita sebutnya notulensi atau notulen, tapi bahasa baku yang sesuai KBBI adalah notula. Nah, poin pentingnya adalah yang pertama, topiknya apa, waktu dan tempat, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam rapat atau di dalam diskusi itu. Nah, di situ kita bisa menuliskan poin-poin tersebut, dan poin itu memang harus banget ada di dalam notula kita, karena sewaktu-waktu di kemudian hari terdapat konflik dari kesepakatan yang udah kita dapatkan di dalam sebuah rapat. Nah, kita kan bisa mengacu kepada notula itu sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut sudah berlangsung dan sudah ada hasil keputusan rapat. Salah satunya tujuannya itu. Kemudian setelah poin-poin penting itu ada, nah kita bisa mulai menjabarkan catatan-catatannya apa saja. Kalau misalnya kita mau pisahkan per section atau per bagian juga bisa, atau per kategori itu bebas. Dan hasil keputusan rapatnya apa gitu. Dan kalau untuk user assessment atau diskusi ringan dengan user, kesimpulan dari diskusi tersebut apa, dan itu wajib banget kita cantumkan di notula supaya nanti sewaktu-waktu dipertanyakan oleh pimpinan kita atau usernya lupa gitu, usernya lupa kemarin sudah sepakat dengan keputusan A, kemudian dia bilangnya B. Nah, kita bisa merujuk kembali ke notula kita yang sudah dibuat itu. Biasanya membuat notula itu, atau bagusnya buatnya di mana gitu ya. Kalau buatnya di mana itu tergantung kenyamanan kita menggunakan aplikasi yang mana. Biasanya paling standar kan di Word ya. Kalau misalnya kita butuh tabel yang banyak gitu, kita pakai Excel, tapi jarang sih, biasanya kan hanya data ya kita pakai Excel. Kalau bikin notula pakai Excel mungkin karena kita butuh formatnya itu pakai table, jadi kita bikinnya di Excel. Beberapa user terkadang membuat notula di dalam Excel. Nah, bebas sebenarnya mau di PowerPoint. Jadi kalau misalnya di PowerPoint kita mungkin sewaktu-waktu bisa langsung ditampilkan di slideshow kan ke peserta yang lain kah atau bagaimana, itu bebas gitu. Yang penting sih kita buat rapi dan terstruktur artinya kita mulai menjabarkannya dari yang tadi itu, dari topiknya apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian poin-poin hasil keputusan rapatnya apa saja, dan jangan lupa peserta rapatnya siapa saja. Untuk waktu, itu biasanya hari, tanggal, terus jam mulai dan jam selesai. Tetapi kita bisa kategorikan
jam mulai dan jam selesai ini menjadi jam mulai sesuai rencana awal atau sesuai undangan, dan jam selesai sesuai undangan. Misalnya nih, jam mulai dan jam selesai yang sesuai undangan itu 08 WIB sampai dengan 12 WIB. Nah, kemudian kita bikin satunya lagi, jam mulai dan jam selesai yang sebenarnya. Jam mulai dan jam selesai yang sebenarnya itu, misalnya yang tadinya di invitationnya jam 8, ternyata mulainya jam 9. Terus selesainya yang tadinya bilangnya jam 12, nah ternyata realnya jam 11 saja sudah selesai, atau malah lebih lama lagi, jam 2 siang baru selesai. Nah, sebaiknya itu dicatat. Dan untuk tempat, kalau lokasi bebas, ruangannya di mana, ruangan rapatnya di mana, atau ruangan berlangsungnya kegiatan diskusi itu di mana, kemudian di gedung apa, biasanya gitu. Kemudian untuk mencatat siapa-siapa saja yang bergabung di rapat itu atau di diskusi itu, sebaiknya catat namanya, kemudian jabatannya apa, kemudian jika kita antar instansi, bukan rapat internal atau antar perusahaan, nah kita catat mereka dari perusahaan mana saja gitu. Misalnya Bapak A, jabatannya kalau misalnya di pemerintahan tuh biasanya kepala bidang penyelenggaraan e-government misalnya gitu. Kemudian dari instansi mana, instansinya Kominfo misalnya gitu. Nah, itu kita catat dalam sebuah tabel aja, dan nanti itu dimasukkan ke dalam notulanya. Terus selain itu, kalau untuk keputusan rapat itu sebaiknya kita buatkan tabel. Di dalam tabel itu isinya ada nomornya berapa aja, sehingga kita tahu ada berapa poin di dalam keputusan rapat itu. Lalu dan penanggung jawabnya siapa, PIC-nya siapa dari masing-masing keputusan. Karena kan biasanya di dalam keputusan itu adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, PIC-nya siapa, dan jika perlu dicatatkan deadline-nya kapan, sehingga kita bisa berpatokan kepada keputusan itu dan kita bisa memfollow up-nya lebih lanjut gitu. Satu lagi yang dibutuhkan di dalam notula kita, sebaiknya dicatat itu undangan. Jika ada undangannya, misalnya undangan rapat, dicatat undangan nomor berapa. Biasanya kan undangan itu ada nomor-nomornya. Nah, sebaiknya dicatat undangan nomor berapa. Kemudian di dalam notulanya dilampirkan lagi, misalnya dilampirkan linknya, link dari undangan itu bisa di-download di mana gitu. Nah, itu bisa. Kemudian selain undangan, mungkin lampiran-lampiran yang lain kita juga bisa meletakkan linknya itu. Jadi di poin yang terakhir biasanya sih bagusnya kita taruh lampiran itu apa aja, dan kita sampaikan bahwa berikut link download untuk undangan. Nah, undangan rapat ini gitu. Kemudian berikut link download untuk bahan asesmen selanjutnya, atau untuk ini misalnya kita udah mendapatkan contoh form yang versi manualnya. Nah, kita lampirkan di situ, sehingga dari form itu kan nanti kita akan bikinkan ke dalam aplikasi kan. Nah, itu kita lampirkan form itu, misalnya ada form inputan dan form output. Nah, kita lampirkan link downloadnya di situ di dalam notula kita, sehingga notula kita itu bisa jadi sebuah dokumentasi yang sangat berguna di kemudian hari gitu. Oke, untuk membuat notula sendiri, bagusnya pada saat berlangsung rapatnya ya, bagusnya menggunakan tulis tangan atau diketik gitu ya. Nah, pada saat berlangsungnya rapat, itu sebenarnya tergantung kebiasaan kita masing-masing. Kalau misalnya kita lebih nyaman menulis dengan pena atau dengan pensil, menulis di atas kertas, itu juga bagus. Tapi sebenarnya jauh lebih bagus lagi kalau bisa
kita sambil mengetik di laptop. Nah, kalau sudah terbiasa itu akan bisa ngetik cepat sih kalau sudah terbiasa, dan itu lebih bagus karena kita nggak perlu menyalin ulang ya, kita tinggal edit aja atau copy paste aja gitu. Nah, bagusnya kita latihan untuk ngetik cepat, ngetik 10 jari. Jadi itu akan mempermudah pekerjaan kita sebagai IT business analyst, supaya setiap ada diskusi atau setiap ada rapat berlangsung, dan apalagi rapatnya lama ya, rapatnya misalnya sampai beberapa sesi. Nah, lebih baik sih kita menggunakan laptop. Jadi bisa langsung ngetik, langsung membuat kesimpulannya gitu. Oke, itu dulu video tentang tips pembuatan notulanya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau bisa ke Instagram aku Novia Endah Larasati DM. Thank you for watching and have a good one.